Masalah yang ke-20. Ini masalah yang ke-20 sekarang. I'tiqaduhum fi makhariqas saharah wa amthalihim annaha min karamatis salihin wa nisbatihi ilal anbiya kama nasabuhu li Sulaiman alaihi salam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di antara keyakinan orang-orang jahiliyah, mereka meyakini fi makhariqas saharah, adanya perkara-perkara yang luar biasa, as-saharah, sihir, wa amthalihim, dan hal-hal yang semisal dan mirip dengan ini. Dan mereka menisbatkan bahwa sihir itu annaha min karamatis salihin, itu adalah karomah yang Allah berikan kepada orang-orang soleh. Ya, lebih parahnya lagi, kata Syekh, wa nisbatihi ilal anbiya, dan mereka menisbatkan setiap kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh para nabi, mereka menisbatkan sihir kepada para nabi. Kama nasabuhu li Sulaiman alaihi salam, sebagaimana mereka menyandarkan tuduhan sihir kepada Nabi Sulaiman. Dimaklumi bersama bahwa Nabi Sulaiman itu adalah Nabi Allah Azza wa Jal yang memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh sebagian manusia. Namun bersama dengan itu, orang-orang Yahudi menyandarkan bahwa kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman itu adalah bentuk sihir. Itu terbedakan di dalam agama Islam antara sesuatu yang datang dari Allah dan sesuatu yang datang dari syaitan. Kita baca syarah dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, asy-syarhu al-makhariqu hiya al-umurul khariqah lil 'adah. Al-makhariq itu adalah, kata beliau, al-umurul khariqah lil 'adah, yaitu perkara yang berada di luar kebiasaan manusia. Ini namanya al-makhariq. Al-makhariq atau al-khawariq artinya kelebihan-kelebihan yang didapatkan oleh seseorang, imma dari syaitan, imma dari Allah Azza wa Jalla. Kalau itu adalah kelebihan disebabkan karena ketakwaan dan kesolehan, maka ini namanya khawariq atau makhariq minallah. Tapi kalau kelebihan itu adalah sesuatu disebabkan maksiat atau karena mempelajari ilmu perdukunan dan persihiran, itu namanya al-makhariq asy-syaitaniyah atau al-khawariq asy-syaitaniyah. Seperti kita kenal bersama, ada makhluk-makhluk yang punya kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk yang lain, seperti Dajjal. Dajjal ini ada kelebihannya, ya kan? Di antara kelebihannya adalah li sur'ati sayrihi fil ard, sangat cepatnya dia berjalan di muka bumi. Sampai disebutkan dalam riwayat itu, ma'asyiral muslimin azakumullah, Dajjal itu kalau dia berada di timur, dalam kedipan mata sudah tiba di barat. Itu kan tidak dimiliki oleh semua manusia yang seperti itu. Bahkan kalau kita memakai kendaraan tercepat saja, itu tidak bisa sampai dalam kedipan mata. Tapi Dajjal bisa mencapai perbuatan itu. Nah, ini namanya al-khawariq asy-syaitaniyah. Belum lagi Dajjal itu memiliki surga dan neraka. Dia akan menampakkan surga di hadapan manusia, dia akan menampakkan neraka di hadapan manusia, sehingga orang-orang akan menganggap bahwasanya dia adalah Tuhan. Dan memang dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, ini namanya al-khawariq asy-syaitaniyah. Ini bantuan dari syaitan. Ya ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi kalau kelebihan itu datang disebabkan ketakwaan atau kesolehan seorang hamba, maka dia tidak disebut dengan khawariq atau al-makhariq asy-syaitaniyah. Jadi ini ya, yang disebut dengan al-makhariq itu adalah kelebihan suatu perkara yang Allah berikan di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Wala yaqdiru 'alaiha illallah. Dan itu adalah kelebihan yang Allah berikan dan tidak ada yang mampu untuk memberikannya kecuali hanya Allah. Ya, kecuali hanya Allah. Nanti akan datang beberapa contoh, ya, khawariq atau makhariq, sesuatu kelebihan yang di luar kebiasaan manusia pada umumnya.
Wa idza jarrada ala yaday nabi fahiya mu'jizah. Ini dibedakan. Kata Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, kalau ada kelebihan yang engkau dapati, engkau lihat diberikan kepada nabi, maka itu namanya mu'jizat. Nabi-nabi Allah itu mereka mendapatkan beberapa kelebihan mu'jizat. Mithlu, contohnya kata beliau, qallabal 'asa hayyah li Musa alaihi salam. Seperti contohnya Allah Subhanahu wa taala qallaba, mengubah al-'asa. Al-'asa berarti tongkat. Allah mengubah tongkatnya Nabi Musa alaihi salam itu menjadi hayyah, menjadi ular untuk membinasakan Firaun dan bala tentaranya. Nah, ini mukjizat namanya. Orang pada umumnya tongkat itu ya tidak bisa untuk berubah menjadi makhluk yang bisa bergerak, apalagi bisa memangsa seperti ularnya Nabi Musa alaihi salam. Ini kisah yang masyhur ya, yang kita dapati ketika Nabi Musa alaihi salam dikejar dan diperangi oleh Firaun dan bala tentaranya. Di dalam surah Thaha Allah ceritakan bahwa penyihir-penyihir Firaun ini melemparkan tali-tali, dilemparkan tali-tali. Tapi ini perbuatan as-saharah, perbuatan sihir, perbuatan para kuhan, para dukun. Maka disebutkan dalam surah Thaha itu yukhayyalu ilaihi annaha tas'a, yang dilempar tali, tapi Nabi Musa saat itu dikhayalkan pikirannya, dikhayalkan seakan-akan yang dia lihat itu adalah ular dan bergerak. Memang inilah ilmu persihiran namanya, ilmu perdukunan. Orang yang terkena sihir itu dia melihat sesuatu padahal orang lain tidak melihat. Karena apa? Karena pikirannya yukhayyal, dikhayalkan. Nah, ini bantuan syaitan yang seperti ini. Dan penyihir Firaun ini memang mereka mempelajari ilmu itu, ilmu sihir. Mereka punya kelebihan, tetapi itu adalah makharik asy-syaitaniyah, khawarik asy-syaitaniyah. Ini bisa dipahami ya? Maka Allah perintahkan, wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Ya. Maka dia akan menjadi ular yang akan memakan segala jenis ular-ularnya Firaun, ular-ularnya bala tentaranya Firaun. Jadi ini ma'asyiral muslimin azakumullah, begitu dilemparkan Nabi Musa tongkatnya, maka tongkat tersebut berubah menjadi ular yang lebih besar dibandingkan ular penyihir-penyihir Firaun. Ketika penyihir Firaun ini melihat dari ularnya Nabi Musa, mereka tidak percaya. Kenapa? Karena mereka mempelajari ilmu sihir, dia tidak pernah mendapati ada ular seperti ularnya Nabi Musa. Ini ular betulan ini. Kalau mereka kan cuma melemparkan tali, tapi dikhayalkan sehingga seperti ular, ya kan? Tapi Nabi Musa alaihissalam betul-betul melemparkan ular yang besar, yang asli. Sebagiannya mereka beriman. Mereka beriman, ya. Kami beriman kepada Rabbnya Nabi Musa karena dia menyangka ini bukan sihir ini. Tapi itulah pintarnya Firaun ya. Dia tidak mau dari satupun para penyihirnya terperdaya dengan apa yang mereka lihat dari ularnya Nabi Musa. Akhirnya karena sebagiannya sudah beriman, mereka takut dengan ularnya Nabi Musa alaihissalam dan mereka memilih beriman kepada Allah Azza wa Jal, kepada Tuhannya Nabi Musa. Firaun mengatakan, oh ternyata kalian kerjasama. Itu saja dia bilang, supaya mengelabui penyihir-penyihir yang lain yang masih ragu apakah ini benar atau tidak. Dia mengatakan, oh ternyata kalian kerjasama. Akhirnya yang tadinya sudah mau beriman, akhirnya tidak jadi karena dianggap, oh ini kerjasama sama Nabi Musa. Nah coba lihat, ini dari bentuk retorika seorang Firaun ya, laknatullah alaih, yang memiliki penyihir-penyihir yang memang mempelajari ilmu perdukunan. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Musa, yang tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Ini namanya mukjizat ya, karena diberikan kepada Nabi. Wa mithlu ma 'inda Isa alaihi salam min ibra'il akmah wal abras. Ini luar biasa juga. Kalau Nabi Isa, Allah berikan kepadanya al-makharik, mukjizat ibra' al-akmah wal abras, yaitu sesuatu kelebihan. Nabi Isa dapat menyembuhkan al-akmah, orang yang buta, wal abras, dan orang yang kena penyakit kulit. Makanya Nabi Musa itu disebut dengan Al-Masih,
Dajjal disebut dengan Al-Masih. Dajjal disebut dengan Al-Masih, kata para ulama, li sur'ati sayrihi fil ardh, karena cepatnya berjalan di muka bumi. Adapun Nabi Isa alaihi salam disebut dengan Al-Masih. Al-Masih dari kata masaha yamsahu, artinya mengusap. Karena beliau kalau mengusap mata orang yang buta, maka orang tersebut akan dapat melihat kembali. Dan beliau kalau mengusap kulit orang yang terkena penyakit kulit, maka penyakitnya akan sembuh. Nah, ini penyakit abros, ini penyakit kulit yang susah untuk sembuh ya. Ya, penyakit belang kulit, ya, dan penyakit yang memang di ilmu kedokteran itu sudah ada obatnya, tapi itu bisa disembuhkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Demikian pula di antara mukjizat Nabi Isa alaihi salam ihya'ul mauta, menghidupkan orang mati. Ini tentunya biiznillah, dengan izin Allah. Karena tidak ada orang yang bisa melakukan sesuatu kecuali itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Baik, jadi kelebihanlah yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi selain beliau bisa menghidupkan orang mati, beliau bisa menyembuhkan orang yang sakit, ya, penyakit buta ataupun penyakit kulit. Wa ma atahu Allah li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min mu'jizatil lati a'dhamuha hadzal Qur'an al-'azim. Dan Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu mukjizat yang paling agungnya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mukjizat terbesar. Dan itu bukan hanya mukjizat yang terjadi di zaman Nabi. Itu akan terus ada sampai manusia yang ada di zaman sekarang dan sampai manusia yang ada di akhir zaman nanti. Jadi kita bisa melihat di sini jemaah. Kalau mukjizat Nabi Musa itu hanya ada pada zamannya. Mukjizat Nabi Isa hanya ada pada zamannya. Tapi mukjizat Nabi Muhammad itu ada sejak Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan sejak Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sampai nanti akhir zaman. Makanya dia mukjizat terbesar ya. Di antara mukjizat para nabi yang paling agung itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi a'jazal basyariyah kullaha atau kulluha. Dan Al-Qur'an itu mukjizat yang terbesar yang tidak ada yang mampu untuk membuatnya dari kalangan manusia. Wa a'jazul jin wal ins ayyatu bimithlihi. Dan itu adalah mukjizat yang tidak bisa dibuat oleh jin dan manusia untuk mendatangkan hal yang serupa dengan Al-Qur'an. Nggak bisa. Nah, ini namanya mukjizat terbesar, yaitu Al-Qur'an. Amma idza jara khariq al-'adah ala yadi 'abdi salih taqiyyun mu'minun fa hadha yusamma karamatun min Allah azza wa jalla. Adapun jika kita melihat ada kelebihan yang keluar dari kebiasaan tapi itu terdapat pada orang soleh, maka itu dinamakan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ingat ya, kalau dia orang soleh, orang mukmin, orang yang bertakwa. Syaratnya dua, mukmin, taqi, dia beriman dan dia bertakwa. Maka itu dinamakan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ajraha ala yadihi, yang Allah berikan kepadanya, imma lihujjatin fid din. Bisa jadi Allah berikan kelebihan itu untuk pembelaan terhadap agama. Ya. Nah, ini beberapa para ulama ada yang memiliki karamah ya. Beberapa orang-orang soleh ada yang memiliki karamah. Dan itu ada dua sebab kenapa Allah berikan kelebihan kepada orang soleh padahal mereka bukan nabi. Ya. Yang pertama kata beliau, bisa jadi itu untuk pembelaan terhadap agama Allah. Akhirnya manusia itu mereka bisa melihat bahwa orang-orang soleh ini Allah tolong mereka. Wa imma li hajatil muslimin. Yang kedua bisa jadi karena memang itu kebutuhan kaum muslimin. Jadi karamah itu ada dua ya, untuk pembelaan terhadap agama, dan yang kedua untuk kebutuhan bagi orang-orang Islam. Kama hasala li Maryam alaiha salam fi anna Zakaria idza dakhala 'alaiha al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Sebagaimana karamah yang dimiliki oleh seorang wanita ya, yaitu karamahnya Maryam, ibunya Nabi Isa alaihi salam. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab, mihrab itu disebutkan tempat beribadahnya Maryam. Maryam ini beribadah di sebuah tempat khusus namanya mihrab. Mihrab itu seperti tempat-tempat khusus untuk seorang ibadah. Kalau di masjid, mihrab itu bagian yang agak condong masuk ke dalam
ya, di bagian depan. Itu biasanya diposisikan untuk tempatnya imam memimpin sholat. Dan mihrab ini silang pendapat dengan para ulama apa hukum menggunakannya. Dan para ulama berpendapat bahwa mihrab itu adalah sesuatu yang bid'ah karena tidak dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun para ulama yang lain berpendapat bahwa mihrab itu sesuatu yang dibutuhkan, di antaranya untuk mengetahui arah kiblat. Seorang masuk masjid itu dia tahu mana arah kiblat yang ada mihrabnya. Nah, terkadang masjid itu tidak memasang karpet. Kalau ada karpetnya mudah, ada indikasi oh ini kiblat menghadap ke arah, misalnya ke arah sana, ke arah depan. Tapi kalau tidak ada mihrab, maka orang-orang akan tidak mengetahui mana arah kiblat. Nah, ini diantara salah satunya ya, diantara salah satu pendapat dari para ulama yang membolehkan untuk menggunakan mihrab. Jadi diantara karomah seorang wanita ini, yaitu ibunya Nabi Isa alaihissalam, Maryam, setiap Zakaria masuk di dalam mihrab, maka dia akan mendapatkan rizki, makanan di situ. Wahia mutafarrighah lil ibadah bihadzal mihrab. Maka yang disebutkan bahwa Maryam ini dia senantiasa beribadah dan konsentrasi ibadah dalam mihrab itu. Fahuwa makanul ibadah. Maka disebutkan bahwa mihrab itu adalah tempat untuk beribadahnya Maryam. Wa kadzalika ma hasala li ashabil kahfi minan naumit tawil. Demikian pula kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi, Allah ceritakan kejadian aneh kan, beberapa pemuda yang mereka masuk di dalam gua dan tidur dalam kurun waktu yang sangat lama sekali. Mereka tidur dalam waktu yang sangat panjang. Wa baqa'uhum ala halatihim lam ta'kul al-ard ajsamuhum. Ya. Dan ma'asyiral muslimin a'azakumullah, kalau kita lihat mereka tetap hidup dan jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Walam yahsul fi hayatihim khalal. Dan mereka juga ya tidak mati. Hada min karamatil auliya. Inilah karamah-karamah para wali. Jadi disebutkan bahwa ibunya Nabi Isa, Maryam, itu salah seorang wanita yang mendapatkan karamah. Demikian pula Ashabul Kahfi. Itu bukan orang sembarangan ya. Para pemuda yang disebutkan mereka itu adalah para wali Allah Subhanahu wa taala. Amma yajri mimma yashbihu khawariqul 'adat ala aidil kufra ala aidil kafarah fahadhihi ta'tabiru min af'alis syayatin fahadhihi ta'tabiru min asy-syu'udzat wal hiyal was sihr والتخييل أو السحر التخييلي أو من أعمال الشياطين واستخدامهم لإفساد عقائد الإنسان عقائد الإنس والإضرار بهم وليست من الكرامات. Adapun kalau kita melihat, kata Syekh, ada kelebihan-kelebihan yang memang menyerupai, ada bentuk keserupaan. Ini kelebihan juga, misalnya ada bentuk keserupaan, tapi itu adalah sesuatu kelebihan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ini bedakan kelebihan orang-orang kafir, kelebihan abdun salihun taqiyun mu'min, yaitu hamba yang soleh, yang bertakwa dan beriman. Kalau kalian dapati itu adalah kelebihan yang didapati oleh orang-orang kafir, ya, maka ini termasuk min af'alis syayatin, dari perbuatan-perbuatan disebabkan bantuan dari syaitan. Itu pasti perbuatan dari syaitan. Fahadhihi ta'tabiru minasyu'udzat. Ya, atau bisa jadi itu adalah termasuk dari trik-trik sulap yang diajarkan oleh syaitan kepada manusia. Karena ada orang yang bisa menghilangkan barang, bisa menemukan barang yang hilang. Itu kelebihan-kelebihan dari bantuan syaitan. Wal hiyal. Hiyal ini jamak dari hilah. Hiyal itu artinya tipuan-tipuan. Hilah. Dan hilah ini kita dapati dalam pembahasan riba ya. Kadang ada orang yang dia membeli sesuatu atau menjual sesuatu, padahal yang dia inginkan itu untuk bertransaksi dengan transaksi riba, tetapi dia haluskan caranya sehingga tidak seperti kelihatan bahwa itu adalah riba. Ini namanya tipuan. Ini terkadang dari bantuan syaitan. Wasihir at-takhyili, demikian pula sihir yang diberikan sifat at-takhyil. Takhyil itu pengkhayalan. Ayat kita sebutkan tadi tentang kisah Nabi Musa alaihi salam
yang disihir oleh penyihir Fir'aun sehingga dikhayalkan dia melihat tali yang dilemparkan kepada beliau alaihi salam itu seakan-akan adalah ular yang bergerak. Ini sihir ya. Makanya kalau orang terkena sihir itu usahakan untuk mereka tidak berkhayal. Ya, usahakan untuk mereka tidak berkhayal. Karena memang saat itu mereka sedang dikhayalkan. Seperti Rasulullah SAW ketika beliau terkena sihir, maka Rasulullah SAW beliau dikhayalkan seakan-akan beliau sudah melakukan ibadah padahal belum. Ini kan namanya dikhayalkan. Kadang-kadang orang terkena sihir itu seperti itu, dia banyak menghayal. Makanya usahakan orang yang terkena sihir itu sering diajak berbicara, sering diajak untuk berada di alam yang semestinya dia rasakan pada saat itu, yaitu alam yang ada pada dirinya pada saat itu, yaitu alam dunia. Jangan memikirkan sesuatu yang tidak ada. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Aw min a'mali syayatin wastiqdamuhum li ifsadi aqaidil insi. Kata beliau, hafizahullah, dan itu semua adalah amalan-amalan atas bantuan syaitan. Yang memang syaitan membantu mereka untuk apa? Li ifsadi aqaidil insi wal idrari bihim, yaitu untuk merusak akidah manusia dan untuk memporak-porandakan, menghancurkan urusan mereka, memberikan mara bahaya kepada mereka. Jadi jangan tertipu jamaah dengan sihir-sihir itu. Terkadang itu bentuk fata morgana saja, ya, bentuk kenikmatan sesaat. Ada beberapa pedagang itu kadang menggunakan metode-metode sihir, minta bantuan dengan syaitan, ya, apakah dengan cara pesugihan atau dengan cara mendatangi dukun atau hal-hal yang lain. Maka ma'asyiral muslimin azakumullah, itu semua untuk merusak akidah. Akhirnya keyakinan orang rusak, ketawakalan mereka rusak. Mereka tidak lagi bersandar bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, tapi mereka menyandarkan ketawakalannya kepada selain Allah, kepada syaitan. Ya kan? Ini rusak akidahnya sudah. Ini musyrik, tergantung dari keyakinan dia dalam memahami hal tersebut. Ya. Demikian pula ma'asyiral muslimin azakumullah, syaitan membantu mereka lil idrar, untuk menghancurkan dan memberikan bahaya kepada mereka. Karena tidak ada satupun orang yang berkecimpung di dunia persihiran kecuali harus ada tumbal yang mereka berikan. Itu sudah pasti. Dan syaitan itu adalah makhluk yang ingin menghancurkan manusia. Makanya tegas Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Syaitan itu musuh, jadikanlah syaitan itu sebagai musuh untuk kalian. Baik, ini adalah kerjaannya syaitan. Walaysat minal karamat, itu bukan dari karamah, kata Syekh. Apa contohnya? Seperti kalau kita lihat ya, kalladzi yutiru fil hawa, ada orang-orang yang bisa terbang di udara. Al-hawa itu artinya udara. Ada orang-orang yang bisa terbang di udara. Au yamshi 'alal ma, bisa berjalan di atas air. Air ternyata bukan cuma di Indonesia saja dan bukan cuma dari film-film saja. Ini asli, ada orang yang seperti ini. Ya, bisa terbang di udara, bisa sholat di atas air. Inilah wali Allah, kata mereka. Wali Allah itu mereka bisa yutiru fis sama, ya, wa yamshi 'alal ma, bisa terbang di udara dan bisa berjalan di atas air. Wa huwa fajir, padahal dia adalah seorang yang fajir, seorang ahli maksiat. Fajir itu artinya ahli maksiat. Fa hadza min fi'li syaitan. Maka ini adalah kepastian bahwa itu adalah perbuatan dari bantuan syaitan. Li'annahum lam taqarrabu ilaihim bil kufri wasyirki. Karena sesungguhnya ya, li'annahum lima taqarrabu ilaihim bil kufri wasyirki. Itu semua mereka dapatkan karena mereka mendekatkan diri kepada para syaitan dan mereka berbuat kekufuran dan kesyirikan. Inilah kita bisa motif faedah jamaah. Bantuan syaitan itu ada dua. Apakah yang pertama karena disebabkan manusia mendekatkan diri kepada syaitan dengan maksiat tentunya, sehingga syaitan bantu mereka. Yang kedua yaitu karena memang mereka mempelajari ilmu persihiran, ilmu perdukunan. Ya, akhirnya khadamuhum, syaitan pun membantu mereka. Syaitan membantu mereka. Fahamaluhum fil hawa wa masyu bihim 'alal ma. Di antara mereka ada yang bisa berjalan di udara, ada yang bisa terbang di udara, ada yang bisa berjalan di atas air. Nah, itu kita dapati. Ya, bahkan sebagian orang yang mereka mengaku sebagai sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka adalah wali Allah. Maka orang-orang seperti ini
Ya, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang menyelisihi sunnah, seorang yang fajir, tidak sholat. Bagaimana bisa Allah memberikan karamah kepada orang yang seperti ini? Fama yajri ala aidi haula'il fajarah min asy-syu'udzat wasyirk huwa min a'mali syayatin aw min hiyalihim wa dajlihim 'ala an-nasi wa hiya umurun yata'allamunaha fima bainahum kama yata'allamuna as-sihra. Dan apa yang kalian lihat dari para pelaku maksiat al-fajarah, ulaika humul kafaratul fajarah, mereka adalah orang-orang kafir, mereka itu adalah orang fajir. Fajarah itu artinya pelaku maksiat. Adapun kalau kalian melihat dari pelaku maksiat ada trik-trik sulap, kelebihan-kelebihan, ada jenis-jenis bentuk kesyirikan, maka itu adalah bentuk amalan syaitan, au min hiyalihim, atau itu adalah bentuk tipuan-tipuan. Kadang ada orang yang dia mengaku-mengaku saja, sebenarnya dia tidak ada sangkut pautnya dengan syaitan, tapi dia mengaku-mengaku saja. Nah, ini kan banyak juga zaman sekarang, dia mengaku dukun padahal hanya sekedar hiyal, tipuan saja. Wadajlihim, hanya sekedar kedustaan saja, mengaku sebagai dukun, katanya dia mengetahui perkara gaib, tapi itu hanya tipuan-tipuan untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan harta. Ada juga memang yang mereka memang mempelajari ilmu sihir. Itu ada syarat-syaratnya. Orang yang belajar ilmu sihir itu ada syarat-syaratnya. Mereka harus memberikan sesuatu kepada syaitan. Apakah berupa penyembelihan, apakah berupa bersemedi di sebuah tempat, mengagungkan kalimat-kalimat tertentu, kalimat-kalimat bentuknya kesyirikan. Ini adalah syarat-syarat dari ilmu perdukunan. Makanya kita dapati, ma'asyiral muslimin azakumullah, orang yang mereka betul-betul bekerja sama dengan syaitan, maka ada beberapa perkara yang mesti mereka lakukan. Di antara kalau kita lihat di kaum masyarakat Sulawesi Selatan itu, ada orang yang punya rumah, di dalam rumahnya ada rumah lagi. Rumah itu nggak boleh dimasuki kecuali hanya orang-orang yang berkecimpung di dunia persihiran itu saja, perdukunan itu. Apakah orang tuanya ataukah nenek-neneknya, itu saja yang boleh masuk. Anak-anaknya tidak boleh masuk. Ya, itu didapati. Ya, terkadang ada beberapa perkara yang dilakukan di situ, ritual-ritual tertentu, memberikan makanan-makanan yang khusus, atau melakukan perkara-perkara yang dikhususkan sebagai syarat oleh para dukun untuk dilakukan. Dan sebagian lagi ada orang-orang yang mereka mengagungkan pohon-pohon yang dikeramatkan, dari ilmu perdukunan. Di antaranya mereka harus menyembelih beberapa hewan dalam kurun waktu tertentu, mengalirkan darah di sana, menyembelih untuk selain Allah. Dan itu didapati. Ada juga di antara mereka yang memang hanya tipu daya saja, mengaku-mengaku padahal tidak ada hubungannya dengan dukun. Nah, ini kedustaan-kedustaan yang seperti ini terkadang itu kita dapati. Nah, ini semua ma'asyiral muslimin a'azakumullah, wa hiya umurun yata'allamunaha fima bainahum kama yata'allamuna sihra. Ada orang-orang yang memang mereka mempelajari ilmu yang seperti ini, dan memang terkadang ada orang-orang yang memang mereka mempelajari ilmu perbohongannya, ilmu trik-triknya itu dipelajari, kadang juga ilmu sihirnya itu dipelajari. Nah, ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Ini Syekh Shalih Fauzan ini bukan orang Indonesia, tapi seakan-akan beliau berbicara sesuatu yang memang ada pada negeri kita. Nah, ini menunjukkan ma'asyiral muslimin azakumullah, sihir itu memang bentuknya sama dari zaman dulu sampai zaman akhir nanti, bentuknya sama. Apakah memang itu adalah bantuan dari syaitan, ataukah itu adalah bentuknya sekedar tipuan? Nah, itu memang ada di mana-mana seperti itu, bukan hanya di Indonesia saja. Kemudian kata beliau, wala yansibul anbiya wa atba'uhum syai'un minha wa lihadza lamma nasabal yahudu as-sihra ila nabiyillahi Sulaiman alaihi salam raddallahu alaihim bi anna as-sihra kafara wa la yansibul kufra ila al-anbiya. Maka ma'asyiral muslimin a'azakumullah, maka tidak boleh, kata beliau, kita menyandarkan perbuatan sihir atau perbuatan dusta kepada para nabi dan para pengikut mereka sedikit pun. Sebagaimana orang-orang Yahudi yang mereka menyandarkan perbuatan sihir kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, sehingga Allah bantah perbuatan sihir yang mereka tuduhkan kepada Nabi Sulaiman. Allah bantah perbuatan sihir, perbuatan kufur itu, dan itu tidak pantas disematkan kepada para nabi Allah. Wa Sulaiman alaihi salam minhum, dan Nabi Sulaiman alaihi salam itu tergolong dari mereka. Wala yaliku bihi sihru, tetapi beliau tidak layak untuk digolongkan sebagai orang yang memiliki perbuatan sihir, melakukan perbuatan
sihir. Ini tuduhan orang-orang jahiliyah kepada para wali, nabi-nabi Allah Azza wa Jalla. Ini bentuk tuduhan-tuduhan ini banyak sekali. Menuduh para nabi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bodoh, orang yang jahil, orang yang rendah, tidak pantas untuk diambil ilmunya. Menuduh para nabi Allah Subhanahu wa taala, para wali Allah dan orang-orang yang mengikuti jejak para nabi sebagai dukun, sebagai sebagai orang yang mempelajari ilmu sihir. Maka Allah bantah dalam surah Al-Baqarah, ya, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Syaitan tidak, Nabi Sulaiman tidak kafir, tapi syaitanlah yang kafir. Baik, ma'asyiral muslimin azakumullah, kita lanjutkan pembahasan Masailul Jahiliyah ke-21. Ini terakhir, sangat sedikit sekali. Di antara Masailul Jahiliyah, perbuatan orang-orang jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi SAW, ta'abbuduhumullahu bis-safir was-safiq. Ya. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala bis-safir was-safiq, dengan siulan dan tepuk tangan. Bersiul dan tepuk tangan. Ini cara mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan salat, bukan dengan haji, tapi mereka beribadah kepada Allah dengan bersiul dan bertepuk tangan. Ini akan dibahas. Kata beliau, al-mas'alatul hadiyah wal 20, masalah yang ke-21, ta'abbuduhum bil muka'i wat tasdiyah. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan al-muka. Al-muka itu artinya as-safir, bersiul. Wat tasdiyah. At-tasdiyah itu artinya at-tasfih, yaitu bertepuk tangan. Siul dan tepuk tangan itu memang kebiasaan dari orang jahiliyah. Makanya seorang muslim itu mereka dilarang untuk bertepuk tangan dan dilarang untuk bersiul, karena itu memang perbuatan orang-orang jahiliyah. Walaupun para ulama sebagiannya berbeda pendapat. Kalau misalnya siulan atau tepuk tangan itu tidak didasari untuk ibadah, maka la ba'sa fihi, tidak apa-apa. Dia terhitung sebagai hukum dunia, sebagai perkara dunia, sebagaimana kaidah yang kita hafal bersama, al aslu fil asya'il ibaha fala yuhramu minha illa ma harramallahu wa rasuluh. Hukum asal sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan, apakah itu dari Allah dan Rasul. Ya. Jadi kalau tepuk tangan seperti ini tidak didasari dengan ibadah, menurut para ulama sebagiannya itu diperbolehkan. Demikian pula bersiul, kalau tidak diniatkan untuk ibadah, maka hukum asalnya itu diperbolehkan. Tapi kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka beribadah kepada Allah dengan cara siulan dan tepuk tangan. Siulan dan tepuk tangan. Kalau pendapat yang kuat dalam masalah ini, para ulama mengatakan al-ahyad, hal yang lebih hati-hati, hendaknya seorang manusia itu mereka tidak melakukan siulan ataupun tepuk tangan untuk menyelisihi perbuatan orang-orang jahiliyah. Apakah diniatkan untuk ibadah ataukah tidak? Kalau tidak ada perbuatan yang dibutuhkan untuk itu, maka kita tidak lakukan. Maka kita tidak melakukan. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Asy-syarhu, syarah dari pembahasan ini, wa min masailil jahiliyati allati khalafahum fiha Rasulullah SAW. Di antara perkara jahiliyah yang diselisih oleh Nabi, ta'abbuduhum ay taqarrubuhum ila Allah bil muka'i wat tasdiyah. Mereka menyembah Allah dan mendekatkan diri dengan cara siulan dan tepuk tangan. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah ada solat orang-orang jahiliyah itu kecuali mereka solat di Ka'bah illa muka'an wa tasdiyah, dengan cara bersiul dan tepuk tangan. Solat juga mereka, tapi sambil bersiul dan tepuk tangan. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Ay ma kana taqarrubul musyrikina ila Allah 'indal Ka'bah al-musyarrafah ila muka' wa tasdiyah. Maksudnya apa? Tidaklah mereka orang-orang musyrik ini mendekatkan diri kepada Allah di Ka'bah beribadah kecuali mereka harus melakukan siulan dan tepuk tangan. Wal muka' huwa as-safir. Yang disebut dengan al-muka' yaitu as-safir. Al-muka' as-safir. As-safir itu artinya ya, seorang melakukan siulan. Siulan itu seorang mengeluarkan suara dari mulutnya dengan suara-suara yang khas yang dikenal dengan siulan. Wat tasdiyah, adapun tasdiyah at-tasfiq bil aidi wal akaf. Ya. Wal akf, yaitu seorang at-tasfiq. Tasfiq itu menepukkan tangan, yaitu menempelkan telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri dengan cara menepukkan
Ini namanya at-tasfiyah, tepukan. Nah, tepukan ini disyariatkan di dalam sholat bagi wanita untuk menegur imam yang keliru. Jika memang tidak ada laki-laki yang bisa mengingatkan, ya, untuk aman dari fitnah, maka mereka menepuk tangan ketika mendapati gerakan imam salah. Kalau laki-laki diperintahkan untuk bertakbir atau mengucapkan tasbih subhanallah. Adapun laki-laki, kata Nabi SAW, kalau mendapati imam, maka hendaknya mereka melakukan tasfik, menepukkan tangan. Imam menepukkan tangan seperti ini untuk memberikan tanbih, ataukah menepukkan telapak tangan kanan ke punggung tangan kiri saat mereka sedekap, menepukkan seperti ini. Itu disyariatkan bagi para wanita. Tapi ketika seorang tidak memiliki hajat, maka dia tidak menepukkan tangan. Adapun orang jahiliyah, penepukan tangan di dalam sholat serta siulan memang itu dijadikan sebagai landasan ibadah, cara mereka untuk beribadah kepada Allah secara khusus. Ini yang keliru. Ini dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'lamuna hadza 'indal bait. Ya'maluna hadza 'indal bait. Yang ini mereka lakukan di rumah Allah, di Ka'bah. Wa yusammuna shalah wa yusammunahu shalah. Mereka menamakan siulan dan tepukan itu sebagai salat. Yataqarrabuna biha ila Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka jadikan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa dzalika mimma zayyanahu lahum syaitan, mimma zayyanahu lahum syayatin al-ins wal jin. Itulah cara bagaimana syaitan itu menghiasi sebuah amalan yang keliru menjadi sesuatu yang indah di mata manusia dan di mata para orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi kita bisa melihat, ya, kadang ada amalan-amalan yang itu dijadikan sebuah perhiasan oleh syaitan, yang dihiasi manusia untuk melakukannya, padahal itu adalah perkara yang keliru. Li'anna al-ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu tidak akan boleh dilakukan kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan saja. Ini ibadah tidak dilakukan kecuali apa yang disyariatkan saja. Wahiyya at-tauqifiyah, dan landasan ibadah itu adalah tauqifiyah. Ya, kita kenal, ya, namanya ibadah itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu apa yang datang dari Allah seperti itu gerakannya, apa yang diucapkan itu yang kita lakukan. Ya, maka para ulama membahas, ya, haramnya seorang menambah kalimat sayyid di dalam solawat kepada Nabi saat seorang melakukan tahiyat, ketika mereka membaca solawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa tidak boleh mengucapkan sayyidina? Padahal sayyidina itu artinya junjungan kami, panutan kami, suri tauladan kami. Itu namanya pujian yang terbaik kepada Rasulullah SAW. Supaya Nabi mengatakan ana sayyidu walad bani Adam. Aku adalah sayyidnya, pemimpinnya anak cucu Adam. Nabi menyebut dirinya sayyid, tetapi di dalam bacaan salat kita tidak boleh menambah dengan kalimat sayyid, karena bacaan dan gerakan itu tauqifiyah. Nabi tidak menyebutkan ajaran ketika bersolawat dengan pengucapan sayyid. Maka dalam salat kita tidak lakukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita nggak pakai sayyidina. Kenapa? Karena bacaannya tauqifiyah, dan kita tidak dapati Nabi mengajarkan itu. Tetapi kalau di luar salat, maka hukumnya boleh. Seperti misalnya seorang bersolawat ketika dia tidak dalam keadaan salat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak apa-apa. Kita dapati ada khatib Jumat ketika bersolawat di akhir khutbah kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak apa-apa. Ya, itu nggak jadi masalah karena di luar salat. Karena kalau bacaan khutbah itu bebas, tidak tauqifiyah dia. Ya, bacaan biasa itu tidak tauqifiyah, tetapi bacaan salat itulah baru tauqifiyah. Fal insanu la yuhditsu syai'an min 'indi nafsihi. Maka manusia itu mereka tidak boleh untuk membuat sesuka dirinya saja. Au yatalaqqahu min ghairihi mimma lam yashra'hu Allah yata'abbadu bihi ila Allah wa huwa laisa lahu aslun fi syar'i. Atau ada orang-orang yang mereka dapatkan dari orang lain. Kadang bukan dari dirinya, tapi dia dapatkan dari bapaknya, dari gurunya, dari ustadznya, tapi itu tidak sesuai dengan perintah Nabi, maka dia melakukannya sebagai jenis ibadah, maka ini tidak diperbolehkan. Wa min huna yu'khadhu tahrimu hatainil khoslatain. Maka dari sini kita dapat dua perkara yang diharamkan. Yang pertama as-safir wat tasfiq, bersiul dan bertepuk tangan. Ini hukumnya diharamkan menurut pendapat sebagian ulama. Walaupun tadi kita telah sebutkan rincian dari sebagian ulama, kalau mereka meniatkan untuk tidak ibadah maka tidak apa-apa.
Walaupun yang lebih hati-hatinya kita tinggalkan bersiul dan menepuk tangan. Fa illam yaqsud al insan bihima al ibadah. Ya, kalau mereka tidak memaksudkan untuk ibadah, maka juga hendaknya mereka tinggalkan, li'anna fi dzalika tasbihan bil musyrikin. Ada bentuk penyerupaan pada orang-orang musyrik. Pada orang-orang musyrik. Kemudian perkara yang paling perlu untuk kita ketahui, bersiul dan tepuk tangan itu perkara yang memang tidak dibutuhkan. Seorang memanggil dia bisa bersuara, kenapa mesti bertepuk tangan? Ya kan? Seorang bersiul untuk apa gunanya? Tidak ada manfaat sama sekali. Maka dia bisa mengucapkan sesuatu yang keluar dari lisannya dengan ucapan-ucapan zikir. Yang terakhir kata Syekh dan penutup pertemuan kita, kata beliau, "Fat tasfiq innama abahun Nabi sallallahu alaihi wasallam lin nisa'i khassah." Adapun bertepuk tangan itu perkara yang dibolehkan oleh Nabi SAW secara khusus, tapi itu untuk para wanita indal hajah, itu pun ketika dibutuhkan. Katanbihil imam idza saha fi salat, ya seperti kata beliau untuk mengingatkan imam kalau ada kesalahan atau kelupaan pada imam dalam salat. Lima fi sautiha, ya, lamma fi sautiha idza kanat bihadratir rijal minal fitnah. Kalau memang suaranya ketika mengucapkan subhanallah itu akan menimbulkan fitnah bagi para lelaki. La yajuzu lirrajul ay yushbihu bil kufar wala bil mar'ah fit tasfiq. Adapun bagi laki-laki maka tidak boleh bagi mereka untuk menyerupai orang kafir dan untuk menyerupai para wanita. Jadi dalam sholat juga laki-laki tidak boleh tepuk tangan untuk menyerupai wanita, ya. Dan sampai dia beranggapan wanita tidak boleh mengucapkan subhanallah karena takut ada fitnah nanti bagi laki-laki. Bagaimana dengan laki-laki? Jangan sampai mereka menimbulkan fitnah bagi para wanita, maka mereka juga tepuk tangan. Ini tidak ada hukumnya seperti ini, karena syariat tidak membenarkan hal yang seperti ini. Jadi kalau laki-laki mengucapkan subhanallah, jadi ilat sebabnya dua, ya. Imma karena menyerupai orang kafir, yang kedua bisa jadi kita menyerupai wanita dalam masalah tepuk tangan yang dibolehkan hanya pada wanita. Baik, selesai kesimpulan dalam pembahasan ini bahwasanya permasalahan ke-20 di mana keyakinan orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah yang diselisih oleh Nabi, mereka menyandarkan setiap kelebihan yang dimiliki oleh para nabi, maka itu adalah sihir dan ilmu perdukunan. Demikian pula di permasalahan yang ke-21, orang-orang jahiliyah ini dalam ibadah mereka senantiasa bersiul dan bertepuk tangan, dan dua perkara ini diharamkan, hendaknya ditinggalkan bagi manusia. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Selesai dalam pembahasan ini, kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.